Monggo Pak, ya. Ini Pak. Nah, situ. Agak panas-panas dikit ya, enggak apa-apa ya. Cari tempat tertentu aja masing-masing. Sudah bisa dimulai? Ya. Oke, Bapak Ibu kita mulai ya. Petani mesem. Sehat, mandiri, sehat. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, dulur-dulur petani sedoyo. Alhamdulillah hari ini di kunjungan kedua ini kita di tempatnya Pak Danang ya. Danang apa panjangan Pak? Danang Sunarto. Danang Sunarto. Nah, saya cerita sedikit nih. Pak Danang ini beliau dulu penggerak petani Bapak Ibu. Beliau sudah sempat dapat penghargaan, langsung diundang ke istana Presiden. Wah. Tahun 2005. 2005 zamannya PSBY ya. Sebagai penggerak apa Pak dulu? Kebun jeruk ya, teladan se-Indonesia. Nah, apa hadiahnya dari Bapak Presiden ini buat Pak Danang? Istrinya dari PGN ya. Hadiah itu dari pemerintah ya. Beliau penggerak pelopor pemuda untuk pertanian jeruk. Nah, hari ini beliau lagi mengembangkan buah naga ya dan pupuk juga. Nah, teman-teman nanti bisa cerita, Pak Danang nanti bisa cerita ke teman-teman dan teman-teman nanti bisa tanya jawab ya, sekilas biasa. Terus nanti kalau udah mau buah yang matang gimana Pak? Tidak apa-apa. Boleh ya. Kayak begini depan. Oke, dari saya sebagai pengantarnya teman-teman, nanti Pak Danang akan cerita bagaimana, mungkin sedikit lah ya. Kita akan tanya jawab, silahkan. Monggo Pak Danang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sudah kenal kemarin. Nama saya itu Danang Sunarto. Istri saya satu. Anak saya baru apa sudah Pak? Ya Guyen ya. Yang satu yang bekerja di perusahaan Amerika di Pelipuris di Semarang. Ya, yang satu di UNER Surabaya di urusan keperawatan S1. Yang ini perempuan ya Pak. Ini anak saya perempuan, maksudku mantu pengusaha batik di Pekalongan. Nanti kalau bapak-bapak mantu, nanti kirim saya langsung jadi nanti. Pekalongan Pak. Wah, saya kalian promosi. Promo ini Pak. Endorse. Bapak kalau gratis. Kalau bapak-bapak nanti mantu mau mantu, nanti seragamnya itu satu di Pekalongan khusus. Nggak cari mantu. Masih kuliah Bu. Ibu. Dulu pertama kali saya itu membuat KCL, itu bahan naga dulu itu rusak Pak. Semua kena cacar daun. Cacar daun itu bentik-bentik itu semua kena semua. Ya cacar daun itu yang bintik-bintik itu mau coklat-coklat itu kena gitu. Waktu saya kena Pak Bayu setahun yang lalu, itu saya disuruh pakai pupuk organik. Nah waktu itu saya membuat KCL ini, terus saya terapkan di sini. Mulai setahun saya sudah pakai pupuk organik semua, pakai urea cair, pakai KCL cair, fungisidennya organik, insektina organik, JPT organik. Semua tidak ada ini pakai kimianya. Masalah kalau pakai kimia biayanya mahal Pak. Biayanya mahal. Terus kita itu mulai organik itu kita kalau dimakan itu rasanya gimana ya Pak ya. Kalau organik itu lebih enak. Lebih terus yang kedua itu pakai organik ini itu biayanya bisa 50%. Operasionalnya dari 50%. Hematnya itu. Dulu saya itu satu hektar 1.400 tanaman itu habis 2 juta per bulan untuk tanaman buah naga. Ya. Terus 1 minggu sekali disemprot Pak, dikocok. Pakai pupuk organik
itu cuma 700-an. Lebih ya Pak. Turun berapa persen? Iya. 30%, tinggal 30%. Yang kedua itu lihat bapak-bapak tanamannya itu nggak ada suket. Bapak beli gimana caranya kok nggak ada suket? Itu trik Pak. Bapak mestinya kalau biasanya nyemprot pakai fungisida pakai herbisida, baru lihat tumbuh lagi. Itu pasti. Itu saya gunakan gini. Itu kalau matun itu sebelum berbunga. Oh, matunnya Sebelum berbunga. Nanti 2-3 kali udah habis. Cuma itu triknya. Pertamanya dipatun dulu. Diwatun dulu, tapi watunnya itu tidak sampai berbunga. Manual Pak ya? Manual. Habis itu 2 kali patun itu sudah seperti ini Pak. Ini sudah 6 bulan nggak tukul. Nggak matun. Matun itu Pak. Mencabut menyiangi Pak, kalau bahasa Indonesia menyiangi Pak. Nyabuti rumput lah. Terus hasilnya kalau pakai organik itu grade-nya itu sampai 80%. Grade-nya A itu kualitas. buahnya bobotnya itu di atas sekitar 4,6. Dulu paling banyak grade C ya. Grade C dulu grade C Pak, sekarang grade A semua. Terus yang kedua kalau organik pembeli bakul itu royokan Pak di sini. Masalah apa? Ini kalau dipetik 1 minggu tidak apa-apa, 1 bulan tidak apa-apa. Satu busuk. Enggak, cepat busuk enggak. Sampai berapa segar? Sampai 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan enggak apa-apa. Enggak masukkan kulkas. Tapi pakai organik total loh Pak, jangan pakai kimia loh. Itu 3 bulan itu dimasukkan kulkas. Apanya? Potensi ekspor. Gimana Pak? 3 bulan enggak apa-apa itu maksudnya dimasukkan kulkas. Masuk ke kulkas, 1 bulan masuk kulkas, sudah kulkasnya sampai 2-3 bulan enggak apa-apa. Kalau di kondisi 1 bulan. Satu. Siap. Terus rasanya enak, besar-besar. Itu pakai organik. Itu yang ungu sama putih sama ya Pak? Kalau yang ini merah Pak. Kalau merah itu pasaran lebih luas. Kalau putih sama kuning itu pasar nggak bisa. Maksudnya nggak mau, masalah apa? Pasar itu kalau kuning sama putih harganya mahal. Luasnya lahannya berapa Pak Dana? 1 hektar Pak. 1 hektar ini ada berapa tanaman? 1.400 hektar. 1.400 batang. Ini Menghasilkan saya berapa rata-rata sekali panen? ini umur 2 tahun itu sekitar 1 ton tiap bulan. Tiap bulan 1 ton? Ya, tapi panennya itu seminggu sekali, 10 dino sekali. Dari satu ton itu 3 kali panen. Berarti sekitar 3 kintalan lah ya? Ya 3 kintal tiap. Iya. 1 kilonya? Kalau pakai lampu itu minimalis 10.000. Tapi enggak mungkin 10.000, di atas 15.000. Harganya berapa tahun Pak? Ini 2,5 tahun. Ya nanti sampai 30 tahun. Wow. 30 tahun. Ya masih itu untuk anak-anak cucu bisa ya. Berarti tiap minggu 3 jutaan ya? Siap 3 jutaan. tagihan listriknya berapa? Ya gitu ya. Itu saya menggunakan ini 2, itu 5.500 watt. Terus sana itu 5.500 watt, jadi 11.000. 1 kali ngisi, maksudnya 1 kali pakai listrik itu 20 hari. 20 hari, tapi satu malam 4 jam. Satu token berapa kayaknya untuk ya? 1 juta. 1 juta. Nah, juta untuk Berarti 20 hari. hari. Dari 20 hari. Listriknya yang belum organik itu Pak ya? Apa? Listriknya yang 2 hari 4 jam. gas. Gini Pak. Udah lagi ada listrik organik Pak, tenang aja. Karena saya pakai meter 2 itu 1 pas. Iya. Lebih irit bisnis. Kalau 3 pas itu mahal. Mahal. Karena 1 pas ya cuma 5.500 paling pol ya. Iya, maksimal 5.500. Iya. Itu iki umur 2,5 tahun. Nanti rata-rata kalau umurnya di atas 3 tahun, masalahnya 3-4 tahun, paling enggak itu 2 ton tiap bulan.
tiap tahun dia bulan rata-rata harga kalau di Lampung itu minimal 10.000 tapi tidak mungkin 10.000 di atas 15.000 per kilonya. per kilo Itu dari petaninya langsung. dari petani per kilo segitu 15.000. 15.000 per kilonya itu rata-rata. Saya tak buat 10.000 tapi rata-rata saya jual itu 15.000 sampai 25.000. Kalau di pasar ecernya 20.000 biasanya. Iya kalau 10.000 20.000. Dua kali lipatnya kalau di pasarnya. Tapi ini kalau bahan naga organik nanti dari Jogja ada yang ke sini mau ngambil, saya akan mengumpulkan untuk khususnya organik. Iya, harganya itu kalau organik itu pasaranan 15.000, kalau organik sampai 25.000. Wah. Kok kalau Ini yang namanya terpaksa kaya itu Pak ya. oh iya. Iya. Tanah sawah kita ubah jadi seperti ini, kira-kira ada kendala nggak Pak? Sementing panas. Panasnya, air. Siap. Kendalanya ya pikirnya orang Mas. Air tahan gitu. Air tahan, maksudnya air gini. Kalau ini butuh panas. Kalau ada airnya seminggu sekali lebih tidak apa-apa. Soalnya itu sawahnya itu mengayakan air. Itu nanti di pakai Pak. Yang ini pakai gulutan. Pakai seperti nanti itu ada solokan tungguan air. Sampel sedikit. Apa? Monyet mau nggak katanya gitu? Ini tidak ada monyet. Ada di kampungan. Buah semuanya mau. Yang Ini gendalnya cuma 2. Kalau buah Oh, di sana banyak monyet. yang satu bajing, yang 2 manuk hilang. Manusia ya? Manuk hilang. Ini kalau manusia ini dipagari semua sana. Oh, Tidak bisa masuk. Biar tidak ada monyet masuk. Kalau bajing itu ada trik lagi. Itu nanti di pojok-pojok itu bajing tupai. Gimana caranya itu? Itu pakai plastik kresek rupanya merah. Plastik resep ya. Rupanya merah. Di pojok-pojok dikasih terus. Itu nak bajingnya mau kesini lo nggak berani. Nggak dikasih apa-apa. Nggak bisa. Banyak resep merah. Merah-merah itu resep merah ya? Merah. kayak dibuat bendera gitu Pak. Iya, kresek itu kena angin dia tuh lari. Kayak ngeliat banteng paling. Pak, irigasinya itu penyiramannya gimana? Ini rak pakai ini tong ini. Ini pakai tong itu sumurnya itu sibelnya 2,5 PK, maksud tuh 2,5 dim. Itu pakai selang lebih irit. Pakai selang enggak, pakai selang yang putih harganya 50 liter cuma 100.000. 50 meter 100.000. Oh, yang itu. Iya, salah. Ya itu di sana ada contohnya. plastik es 4 cm itu. Plastik es ya. Iya itu. Terus disiram berapa kali dalam? Ini 10 hari sekali kalau nggak ada hujan. 10 hari sekali. Diairi ya. Diairi. Iya Pak. Iya. Pak Danang, Gimana? proses aplikasinya 5 pupuk yang dari BSM mulai dari awal jenengan ada Tanah. masalah itu. Iya. Masalah Bisa ya. diceritakan sekilas di sini. Sampai Pemupukan. Ya, mari kena Ya, kasar juga. ya. Dulu gini, waktu pertama kali saya itu sambat ke Pak Bayu. Ya. Pak Bayu, satu mau tanya, gimana Pak Danang? Wah, naga saya itu rusak. Rusak gimana? Saya potong itu tak bawa ke Ponorogo. Pak Bayu seperti ini, ganti Pak Danang. Ngapa Pak ganti Pak Danang? Pak Bayu, itu harus pakai organik. Kalau pakai kimia, susah untuk memberantas hama dan penyakit. Kuncinya itu. Masalah kalau nanti kena kimia terus, nanti tanaman itu pasti mati. Maksud mati gini, nggak kuat dari virusnya. Kalau kimia masuk terus, itu virusnya masuk. Kalau virus itu nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya virus ini. Kemarin waktu saya perhatian di Jakarta dari Kementerian Pertanian, itu virusnya nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Virus jeruk loh Pak. Virus gini ya paling nggak ada obatnya. Obatnya
antibodinya itu sendiri. Terus saya terus Penguatan pakai kimia itu grade-nya itu paling yang A itu cuma 40-50%. Yang paling banyak B dan C itu Pak. Terus pakai KCL ini sama Korea ini itu saya lakukan itu 3 kali aplikasi selama waktu itu 3 kali maksud itu 1 bulan. Tapi bulan berikutnya sudah pulih Pak. Maksudnya pulihnya buahnya sudah bagus, sudah besar. Sudah kurang Pak, berkurang. Tapi buah naga itu pasti ada penyakitnya. Tapi kita harus rutin Pak. Terus waktu itu berhasil Pak Bayu ke sini. Udah bagus Pak Danang, ya diterusin aja Pak Danang. Jadi nggak jadi dibongkar? Nggak jadi Enggak saya tak bongkar. nggak ada yang dibongkar. Enggak bongkar. Terus saya disuruh khusus menangani masalah KCL. Cuma itu tak saya. Pak Danang buat KCL khusus, enggak buat yang lain-lain. Terus saya di KCL itu saya ubek ketemu ini gitu Pak. Mau Gini, nanya Pak. Pak, ini ada yang terbuka sama tertutup. Enggak apa-apa. Ini bedanya gimana? Sudah jadi. Kalau ini sudah jadi. Yang Nah tutupnya enggak ada, itu tutupnya ya enggak ada. tapi sebenarnya terbuka. Iya, ada. yang nggak ditutup. Udah jadi masalah. Karena udah jadi nih Pak. Karena udah jadi. Apa pemakaian listrik itu biasanya di bulan-bulan apa? Kalau ini buah naga itu kalau musim itu bulan 10, 11, 12 bulan 1. Itu nggak perlu. Nggak perlu saya tunggu lagi. Tapi malam ini itu mulai listrik saya. Ya, listrik. Kalau udah listrik itu mulai bulan 2 sampai 8 bulan. Itu langsung berbunga itu ya? Bisa. Setelah berapa hari Pak? Kalau yang paling bagus itu jam 1 Malam. malam. Oh. Itu ada timernya Pak. Ada timernya, saya seperti ngisi pulsa udah harus nyala sendiri otomatis. Canggih lah. Canggih. Tanya Pak. Ya, Ini modalnya berapa? 160 juta. Nggak cukup Pak. Lah tanahnya. Kalau kita misalnya nyewa nggak berani soalnya umurnya 30 tahun. Lek tadi jagung kan kita bisa Gini. Ada. Teman-teman ada yang seperti itu. Ada jawabannya. Ada ya. Teman saya nyewa 1 hektar itu sekitar 150 8 tahun. 8 tahun. Padahal umurnya kan 30 tahun. Sambung sewa. Kalau mulai 8 tahun ya Pak, kalau intensif ini mulai 2 tahun, ini sudah mulai buah. Ini nanti Berarti 6 tahun. ditambah 100 tambah 120 300 juta ya. Itu 4 tahun sudah kembali modal. Itu per hektar berapa juta? Apanya? Sewanya itu berarti. 150. 8 tahun. 1 hektar. Iya. Berarti per hektar sekitar 18 juta. Per tahun. Iya. Nah. Tapi kalau sudah panen pakai lampu umur 3 tahun itu di atas 1 ton tiap bulan. Soalnya itu sama dengan tanaman saya. Tanaman mawar juga 25 tahun. Aku gak punya tanah, nekat nyewa. Iya. Kan banyak yang nyewa. Sewa wong liya geger. Geger, Pak. Soalnya gak medol bebas. Ada yang nyewa kemarin, ada yang nyewa teman saya, apa yang mendampingi saya itu sekitar 2 kotak. 2 kotak sewanya per 8 tahun itu sekitar 40 juta. 140 juta 8 tahun 2 kotak itu tahun keempat kelima itu sudah balik modal mulai tahun keempat sudah mulai balik. Berarti 5 tahun untuk balik modal. Iya. Sing 3 tahun baru ganti ini. Iya. Tapi 3 tahun nah kalau banyak. Soalnya 8 tahun itu malah gak disewa karo sing duwe. Sakit, Pak.